Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke buku tema kalian. Kalian buka halaman 76 ya. Kita belajar di karakteristik tempat hidup hewan. Nah, di sini tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, di sini kita akan cari tahu ya, tempat hewan, kemudian tempat hidupnya yang berbeda-beda. Nah, kita buka halaman berikutnya. Amati gambar hewan berikut. Nah, apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Nah, kita akan melihat karakteristik tempat hidup hewan tersebut. Yang pertama kita lihat itu adalah hewan, yaitu hewan di sini yang pertama adalah ayam. Nah, karakteristik tempat hidupnya itu di darat, anak-anak ya. Jadi ayam itu tinggalnya di darat. Kemudian yang kedua, kalian bisa perhatikan ini adalah bebek. Nah, bebek ini tempat tinggalnya itu adalah di tanah berlumpur ya. Jadi bebek ini dia tinggal di tanah yang berlumpur. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kucing, anak-anak. Nah, kucing tempat tinggalnya itu adalah di darat ya. Kemudian ikan tempat tinggalnya itu adalah di air ya. Nah, ini adalah karakteristik tempat hidup hewan ya. Jadi setiap hewan itu tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, kemudian ada yang hidup di air, dan ada yang bisa hidup di keduanya ya. Ada yang bisa hidup di darat dan ada yang bisa hidup di air ya. Jadi karakteristik tempat hidup hewan itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa hidup di dua tempat, ada yang bisa hidup di satu tempat saja. Nah, kemudian selanjutnya, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi salah satunya itu yang biasanya kita konsumsi ya, hewan itu adalah yang paling sering itu adalah ikan ya, anak-anak. Kalau bebek itu misalnya kita hanya mengkonsumsi telurnya saja, jarang sekali ya kita mengkonsumsi daging bebek ya. Nah, kita sering sekali mengkonsumsi atau misalnya sering makan telur bebek. Kemudian yang paling sering itu adalah ikan. Nah, ikan juga hampir setiap hari kita temui, misalnya di pasar, kalau kita ikut orang tua kita ke pasar, dan misalnya orang tua kita masak ikan di rumah ya. Nah, oke, yang selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan ya di halaman 77 ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Nah, tempat tinggal hewan di atas mempengaruhi kehidupan hewan. Kemudian yang selanjutnya, apa perbedaan antara hidup kucing dan ikan? Nah, perbedaannya tadi seperti yang Ibu bilang, kucing itu hidup di darat sedangkan ikan itu hidup di air. Nah, kucing bernapas menggunakan paru-paru, kemudian ikan dia bernapas menggunakan insang, anak-anak. Nah, ini adalah perbedaan antara hidup kucing dan ikan. Nah, kemudian yang kedua, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Nah, kucing dan hewan tidak dapat hidup di tempat yang sama, anak-anak. Nah, mereka ya, jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Kemudian kucing juga tidak bisa berenang dan mungkin akan mati. Nah, begitu juga sebaliknya. Ikan juga tidak bisa hidup di darat. Nah, ikan kalau hidup di darat dia tidak bisa berenang dan akan kesulitan dalam bernapas. Jadi, kucing dan ikan ini tidak bisa hidup di tempat yang sama. Mereka hidup di tempat yang berbeda sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Nah, tentu saja anak-anak, keadaan iklim dan bentuk bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan dan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Kemudian, hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah, ya. Nah, jadi iklim itu berbeda ya.
Kemudian, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, kebersihan kandang, kesehatan makanan, serta keadaan sekitar yang mempengaruhi kehidupan hewan, ya. Jadi itu sangat berbeda sekali, anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya, tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan tempat yang berbeda dan juga jenis yang berbeda-beda, ya. Jadi setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Nah, tempat hidup bergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, jadi antara ciri-ciri hewan kemudian karakteristik hewan itu berbeda-beda, ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Contoh di sini itu adalah ciri-ciri khusus hewan. Nah, yang pertama itu adalah ciri khusus ayam, anak-anak. Nah, ayam memiliki paruh panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Nah, ini yang dinamakan dengan paruh ayam, ya. Nah, kemudian ayam memiliki cakar panjang yang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bebek. Nah, paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di luar lumpur atau di lumpur. Nah, perhatikan, ini adalah bentuk dari paruh bebek. Nah, paruh bebek ini digunakan bebek untuk memudahkan ia dalam mencari makanan di dalam lumpur. Kemudian bebek memiliki leher yang panjang dan berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan yang ada di air. Jadi, kemudian yang ketiga adalah kaki. Nah, kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Nah, ini anak-anak perhatikan, ya. Kaki bebek itu berbeda dengan kaki ayam. Jadi, kaki bebek itu mempunyai selaput. Nah, selaput ini memudahkan ayam untuk berenang dan berjalan di atas lumpur, ya, agar ia tidak tenggelam. Kemudian yang selanjutnya, bulu berlapis di lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kucing. Nah, ciri-ciri khusus kucing yang pertama memiliki mata yang tajam. Nah, mata yang tajam ini berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah malam atau di tengah kegelapan malam. Oke, ini adalah ciri khusus dari kucing. Nah, kemudian memiliki bantalan halus di telapak kaki berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Nah, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan yang berdiri, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ikan, ya. Nah, ikan memiliki ciri khusus yang pertama, dia memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Kemudian yang kedua, ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Nah, di sini ikan memiliki sisik yang lendir dan berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Kemudian bentuk tubuh yang streamline, ya, untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan berenang. Nah, ini adalah ciri khusus dari ikan, anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, hubungan karakteristik tempat hidup hewan dan ciri khususnya. Nah, yang pertama itu ada cicak. Nah, kalian perhatikan di halaman 79 kita akan melihat, ya, hubungan karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-ciri khususnya. Nah, karakteristik hewan yang pertama itu adalah cicak. Nah, apakah kamu pernah mengamati karakteristik atau mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Nah, mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Ya. Nah, di sini kita akan melihat karakteristik dari cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya. Nah, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Nah, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket
sehingga dapat menangkap serangga.